Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizman Arif dan kita akan bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung PKB akhirnya mengumumkan dia bergabung dengan Gerindra dalam pilkada di Jakarta mengusung Ridwan Kamil. Ini kalimatnya seperti itu memang yang dikatakan oleh Sekjen dari PKB. Jadi mendukung Gerindra, apa itu bergabung dengan Gerindra, ya. Ini kan artinya ya mereka meninggalkan Anies Baswedan. Selesai saya kira bab soal Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta. Tentu agak agak absurd membayangkan Cak Imin bisa melawan. Dari awal kita mengerti bahwa yang dimaksud oleh Jokowi dengan Kim adalah seluruh partai. Jadi semua partai yang di dalamnya ada problem hukum itu pasti harus diseret masuk ke Kim. Nah, Caimin berupaya untuk seolah-olah otonom, berupaya untuk memberi sinyal kecil-kecilan. Tetapi di ujung permainan, semua yang masih potensial untuk ditelepon oleh kejaksaan atau KPK, itu akhirnya harus menyerah. Itulah dasar kenapa kita menganggap bahwa Jokowi memang serius menanamkan kuku-kukunya terakhir di semua partai politik. Jadi kalau dari awal kita mengerti bahwa tidak mungkin Jokowi meloloskan Anies, itu artinya juga nggak mungkin meloloskan Caimin sebagai pemain yang independen. Dan itu yang menerangkan kenapa Caimin akhirnya harus ikut permainan Jokowi. Jadi hanya untuk melengkapi teori atau dia sebut aja dalil dari Jokowi itu bahwa nggak boleh ada yang tersisa di dalam upaya untuk memastikan dinasti Jokowi, maka semua partai sudah harus menyerah dari awal tuh. Nah, lenggak-lenggok Caimin yang juga kebaca sebagai sekedar permainan gimmick itu dikenal betul oleh publik, apalagi oleh istana tuh. Jadi istana dengan mudah menekuk Caimin. Itu yang terjadi dalam 2 hari ini yang kita tahu bahwa Caimin pasti akan dibelah melalui PBNU, dan PBNU itu adalah alat onderdil yang paling kuat dari Jokowi. Onderdil artinya suku cadang untuk mengaktifkan mesin politik Pak Jokowi. Jadi sekaligus kita tetapkan aja semacam prinsip bahwa di dalam upaya Jokowi untuk mengendalikan politik Indonesia, maka semua partai akan ditundukkan. Jadi calon-calon yang seolah-olah independen mau diusung oleh partai-partai di luar Kim, itu pada akhirnya akan diserap juga oleh Kim. Dan Kim plus itu artinya semua hal harus dibuat plus dalam pengertian plus itu adalah keinginan Jokowi itu. Sebetulnya politik Indonesia sudah selesai. Itu artinya era Jokowi masih akan berlanjut di pilkada. Tetapi kita masih punya pengetahuan bahwa tidak semudah itu, walaupun secara formil sudah dinyatakan bahwa semua tunduk pada Jokowi, tetapi selalu ada faktor X yang tiba-tiba muncul misalnya dalam 1-2 minggu ke depan. Dalam kasus Jokowi sekarang ini ya, mencegah Anies itu saya kira bisa kita sebut sebagai kepentingan jangka pendek ya. Tapi dalam jangka panjang saya pikir sekarang Jokowi itu tidak hanya akan berhenti untuk mengambil alih partai-partai lain dengan berhasil mengambil alih Golkar ini ya. Pasti akan ada target partai lain yang ditundukkan, sama seperti halnya ketika Jokowi masih menjadi presiden seperti sekarang ini. Kita balik pada dalil utama Jokowi itu ingin menguasai politik, artinya ingin menguasai partai politik. Karena hanya partai politik yang dikuasai oleh Jokowi yang memberi dia rasa aman. Tentu Pak Jokowi tidak merasa aman sekedar ada Gibran di kabinet, bahkan dalam posisi kunci sebagai wakil presiden. Ini masalahnya adalah kemampuan Jokowi untuk bermanuver terbatas karena dia tidak punya partai. Dari awal itu aja masalahnya. Nah, karena itu semua partai ingin diambil alih oleh Jokowi. Golkar udah dapat, iya, tapi Golkar satu waktu juga bisa melakukan rebranding dengan meninggalkan brand utamanya yaitu Jokowi misalnya kan. Jadi tetap Pak Jokowi mengincar PKB. Jadi bukan sekedar Caimin ditundukkan, tapi PKB juga potensi untuk dirampas kan. Itu jadi buat apa kita berupaya untuk berpikir yang normatif kalau yang realistik ada di depan Jokowi adalah mengambil alih partai, bukan normatif membesarkan partai untuk kepentingan demokrasi. Tapi dia tetap perlu kendaraan.
untuk dia tumpangi ke 2029 dan kendaraan lapis baja untuk mencegah dia dipojokkan secara politik oleh lawan-lawan politiknya, karena itu partai-partai yang punya portofolio portofolio artinya punya perwakilan signifikan di DPR harus dia rangkul, atau minimal dia rangkul, kalau tidak bisa dia kendalikan atau maksimal dia rampok. Kan itu dasar dari politik Jokowi kan. Jadi nggak mungkin kita minta pada Pak Jokowi semacam sopan santun politik, kan nggak mungkin. Itu Pak Jokowi udah merasa bahwa dia mesti melakukan segala hal supaya ada rasa aman pada dirinya minimal 5 tahun ke depan. Nah, karena itu postur-postur yang kunci di Medan misalnya, karena ada Pak Bobi di situ, Bobi Nasution, maka mesti dimenangkan. Karena ada Kaisang, maka Kaisang mesti dimenangkan. Siapa lagi? Karena ada Gibran, Gibran udah ada. Jadi formasi-formasi itu yang sudah selesai di dalam matematika Pak Jokowi. Lalu dia mulai cari cara tuh siapa yang mesti ditundukkan supaya matematikanya itu berjalan. Kan kepastian-kepastian itu kan yang mesti diambil secara serius oleh Jokowi, terutama dalam upaya memastikan bahwa dia sudah mengendalikan DPR atau potensi DPR untuk beroposisi pada dia atau bahkan melawan dia melalui pencaplokan Golkar, melalui pencaplokan Caimin sekarang tuh PKB. Jadi semua hal yang kita bayangkan itu akhirnya terjadi kan. Satu-satunya yang kita ketahui adalah Jokowi merasa bukan segera merasa rendah diri, merasa cemas diri kalau dia tidak punya partai politik yang bisa dia kendalikan. Nah, itu yang sedang berlangsung sekarang, yaitu mencaplok PKB. Dengan bergabungnya PKB, ini kan maka semua parpol pendukung Anies itu sudah menyerah. Didahului oleh PKS, kemudian Nasdem, dan sekarang PKB. Dan pola semacam ini saya kira mungkin dipublikasi di berbagai pilkada serentak di daerah ya. Artinya bahwa Kim Plus itu akan mengucilkan PDIP. Maka ini sempurnalah penguasaan dari Jokowi. Apakah Anda melihat ada potensi perlawanan itu di daerah? Akhirnya sekarang lengkap, semua partai yang tadinya di Pilpres mendukung Anies kan akhirnya berhenti semua kan bicara soal Anies. Jadi sudah lengkap peralatan politik Pak Jokowi untuk memulai penanaman pengaruh di daerah-daerah melalui kepala daerah kan. Jadi PKB udah takluk, PKS sudah diselesaikan oleh Gerindra, lalu Nasdem juga sudah nyerah. Jadi apalagi yang bisa kita katakan bahwa nanti akan ada kompetisi pilkada di 2000 November 2004. Kan tidak ada lagi kemungkinan untuk mengajukan pasangan calon lain selain di wilayah Kim Plus ini kan. Ya, mungkin Kim Plus Plus juga masih akan terjadi. Jadi pengendalian politik sempurna, tetapi ini pengendalian formal. Ada hal-hal yang tidak mungkin dikendalikan seluruhnya kan, yaitu komposisi-komposisi daerah yang di remote dari Jakarta, tetapi kepala daerah menyimpan semacam siasat. Bisa terjadi siasat apa? Siasat kota kosong misalnya, atau siasat tiba-tiba mundurkan diri itu dengan konsekuensi denda, tetapi demi hati nurani mungkin mereka merasa bahwa tidak boleh lagi bermain-main dengan rencana Jokowi. Karena itu akan membatalkan reputasi mereka yang sedang berlomba sekarang di 2009. Kan orang akan ingat bahwa Anda dikendalikan oleh Jokowi, Anda Kim Plus, Anda dikendalikan oleh kepentingan manuver Pak Jokowi untuk anak-anaknya tuh. Jadi kalian adalah partai yang sekedar diada-adakan untuk kepentingan dinasti Pak Jokowi. Kan banyak juga kader yang akhirnya merasa malu tuh karena dipermainkan oleh keadaan sekarang tuh. Terutama Golkar misalnya, begitu tanggal 20 nanti terjadi pergantian kepemimpinan dari Erlangga ke Bahlil misalnya, maka orang-orang Erlangga juga akan diganti oleh Bahlil sebelum pendaftaran tanggal berapa tuh, 25 atau 27 Agustus kan. Jadi tetap kita duga dengan kuat bahwa akan ada semacam ya geliat kecil di daerah, tapi bagus juga kalau geliat kecil itu terhubung dengan kesadaran publik yang makin tumbuh kan. Yang penting ada geliat gitu, bahwa di pusat tidak mungkin elit dari partai-partai yang sebetulnya pendukung Anies itu mau coba nego-nego dengan Pak Jokowi, nggak mungkin, itu udah dihabisi itu. Jadi sekali lagi di pusat terjadi konsolidasi, tetapi di daerah belum tentu itu terjadi tuh. Apalagi daerah-daerah remote itu. Kalau Jawa, Sumatera mungkin sudah selesai, tapi banyak juga kepala daerah yang tetap punya kapasitas untuk menunjukkan independensinya.
Kalau dalam kasus Caimin ini emang kita pas melihatnya sulit sekali ya untuk berkutik gitu ya. Karena sejauh ini kalau terbukti pada Pilpres kemarin dia memang nggak mempan untuk diancam dengan kasus hukum. Tapi ketika dia diancam dengan pembelahan, ini partainya diambil alih oleh PBNU, ya saya kira memang sekarang ini kita melihat tidak ada pilihan lain buat Caimin itu kecuali bergabung bersama dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Balik pada soal Caimin, tentu orang juga mengerti bahwa Caimin sekuat-kuatnya melawan nggak mungkin. Karena sprindik bisa dikeluarkan setiap 2 menit itu. Tetapi orang semacam Caimin yang punya gaya meluncur di depan Jokowi, punya kemampuan untuk mengkelakarkan politik sambil berupaya menyusun kekuatan dengan kapasitas dia sebagai ketua PKB dan penguasaan sumber-sumber ekonomi karena masih punya menteri di kabinet, kan semua itu jadi hitungan politik tuh. Dan Jokowi tentu tahu bahwa kalau saya kunci di satu bidang, Anda kelepek-kelepek di semua bidang kan. Jadi permainan-permainan ini di remote aja dari istana tuh. Nah, mental orang itu akhirnya luluh juga, bukan luluh, memang dari awal tidak punya kapasitas untuk melawan tuh. Jadi cukup untuk melihat bahwa memang mengeluk-elukkan Anies itu adalah hal yang membuat Jokowi jengkel kan. Kan masih ada aja partai yang coba-coba mengeluk-elukkan Anies itu, Anies Baswedan maksudnya. Lalu ditegur, nggak mau ditegur dengan cara halus, nggak mau dikirimin nota juga nggak mempan, orang istana disuruh tuh akhirnya harus ditundukkan dengan cara pembelahan kan. Jadi diancam dengan pembelahan, tapi sekaligus disodorkan di situ potensi untuk diperiksa secara hukum. Jadi ini pola yang sudah berlangsung tuh. Nah, pola ini akan jadi ketetapan permainan politik di semua daerah tuh. Bahkan di daerah yang sebetulnya Jokowi nggak punya kepentingan langsung, itu akan dipakai, dipraktekkan. Karena the winners takes it all gitu kan. Jadi keinginan Jokowi adalah harus menang semuanya tuh. Nggak boleh ada satu daerah yang tidak bisa dia kendalikan tuh. Dan kegiatan-kegiatan pengendalian itu udah berlangsung dari sekarang tuh. Kita melihat dengan kacamata yang sangat tajam bahwa politik pilkada nanti itu akan lebih kotor dari politik pilpres sebetulnya tuh. Karena di situ kandidat sangat banyak, kepentingan macam-macam kepentingan bergaul di situ. Ada yang mungkin bersembunyi dalam selimut Jokowi tapi sebetulnya sedang melakukan tikaman dalam selimut pada lawan politiknya tuh. Anything goes, jadi apapun bisa terjadi. Tetapi sekali lagi kita mesti lihat ini sebagai satu tahap akhir atau etapa akhir dari pembusukan politik. Nah, biasanya setelah pembusukan politik selesai, maka dimungkinkan untuk menghitung ulang warna politik ke depan tuh. Tapi mungkin dengan pembusukan ini sekaligus Jokowi akan dijadikan contoh bagaimana seseorang yang punya kapasitas akhirnya ikut membusuk juga tuh. Itu kira-kira itu analisis kita hari ini. Dengan pengendalian politik Jokowi yang demikian ketat, apakah Anda itu masih melihat peluang munculnya dinamika politik baru di luar Kim Plus ini, Bung Rocky? Karena itu dilihat secara menyeluruh, utuh, dan komprehensif, hanya satu hal yang bisa kita ingatkan, yaitu pengendalian yang terlalu ketat justru bisa menyebabkan hal-hal kecil masuk di dalam keketatan itu lalu merusak keketatan itu. Sama seperti kita selalu khawatir kenapa pesawat terbang itu, sayap pesawat itu bergerak-gerak justru untuk fleksibilitas. Kalau dia udah kaku itu, begitu ada keretakan, maka metal fatigue, kelelahan mental itu menyebabkan rusaknya seluruh sistem sayap pesawat itu kan. Demikian juga dengan pengendalian politik Pak Jokowi yang kelihatannya terlalu rigid sehingga ruang manuver juga hilang dan potensi orang untuk bahkan mengucapkan alternatif yang tidak signifikan juga tidak dimungkinkan. Jadi pengendalian politik penuh Jokowi terhadap pilkada 2024 nanti itu menunjukkan bahwa akan ada absolutisme di dalam politik, to be or not to be itu, dan itu sangat berbahaya karena ruang manuver tidak ada tuh. Sementara ruang manuver itu mengecil, ada problem lain yaitu kehidupan ekonomi dan sosial yang memburuk. Nah, di situ pertemuan antara frustrasi karena ruang politiknya menyempit, lalu orang ingin memperluas ruang itu dan berhadapan dengan keadaan ekonomi yang memburuk.
Nah, manuver-manuver ini yang dari sekarang kita bisa hitung sebagai potensi untuk menghasilkan dinamika politik baru. Dinamika itu tentu harus datang atau akan datang bukan karena ada demonstrasi mahasiswa, tapi karena krisis ekonomi. Nah, di dalam krisis itu elit pasti saling salah menyalahkan. Nah, kita tunggu aja situasi yang menggembirakan itu, karena selalu saya katakan kalau elit berkelahi itu ada potensi Indonesia untuk ditata ulang. Salam akal sehat, salam 0%. 0% kan.